Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan? Mahfud MD belum tentu bisa kuasai suara NU di Jawa Timur ya dan kalahkan Caimin ya. Pengamat ini jelaskan petanya begitu. Kita lihat saja beberapa survei yang muncul hari ini ya dari lembaga-lembaga survei katanya ya Anies Caimin yaitu adalah 14% di Jawa Timur begitu kan. Wajar ya, lembaga survei itu kan tergantung siapa yang pesan begitu kan. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan adanya dukungan antara Mahfud MD dengan Caimin begitu kan ya. Satu, Caimin itu kan punya potensi, dia punya PKB, dia ketua umum partai begitu kan ya. Maka secara tidak langsung kekuatan ya Muhaimin di Jawa Timur itu sangat kuat sekali. Apalagi sudah kemana-mana begitu kan ya, sudah bersilaturahmi ya dengan bersama Kiai begitu kan. Tujuan utama Ganjar ya dari PDP untuk memilih Pak Mahfud bisa menyambangi di Jawa Timur begitu. Tapi saya rasa ya perkembangan politik hari ini Pak Mahfud di Jawa Timur itu sudah tidak ada apa-apanya begitu kan. Palingnya cuma di Madura. Itu pun begitu kan ya. Itu pun kalau orang Madura kompak memilih ya Pak Mahfud di situ begitu kan. Karena pada hakikatnya prestasi Pak Mahfud apa coba begitu kan. Ya memang orangnya jujur, baik dan santun. Tetapi realitas perkembangan yang nampak kepada masyarakat itu belum teruji Pak Mahfud begitu kan. Lihat saja dengan Caimin yang punya basis ya mesin politiknya sebagai ketua umum bisa menggerakkan partai begitu kan, mulai dari akar rumput bawah begituan sampai ke atas bisa mereka begitu kan. Jadi apalagi sama-sama orang NU yang kemudian yang satunya kultur begitu kan ya, sudah kultur dari kecil begitu kan ya. Caimin ini begitu kan di kalangan pesantren, mau tidak mau mereka begitu kan, masyarakat akan melihat itu begitu. Potensi kemenangan itu saya kira ya Mbak Mahfud di Jawa Timur akan kalah begitu kan ya, tidak punya peran penting di situ begitu. Dan bahkan itu banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan ya Caimin menang, ada yang mengatakan ya Pak Mahfud menang dan sebagainya begitu. Itu adu kekuatan mereka. Kita tunggu saja realitasnya begitu karena Pak Mahfud masih belum terjun ke lapangan begitu ya. Bahkan di satu sisi Mahfud MD belum tentu bisa kuasai NU Jawa Timur dan mengalahkan Anies Caimin begitu ya. Pilpres tahun 2024 calon wakil presidennya tokoh-tokoh NU seperti Kiai Hasyim Muzadi, Gus Solah begitu ya. Kenapa tidak satu pun yang menang? Ya bisa saja seperti itu begitu. Kasus Kanjuruhan aja nggak bisa apa-apa. Gimana warga Jawa Timur mau milih ya katanya begitu. Apalagi Caimin begitu. Mahfud di kasus KM50 diam 1000 bahasa. Ya ini yang mulai digoreng begitu kan. 360 triliun juga digoreng mereka. Dan bahkan ini menjadi trending topik begitu kan. 349 triliun begitu. Kemana arahnya sekarang begitu ya? Bahkan udah baper kayak Caimin dengan calon Pak Mahfud ini ya. Jatim itu dikuasai PDP. Sekarang ditambah ada wakilnya dari Jatim dari kubu PKB ya. Gus Dur juga ya. Ada juga ya makin tenggelam Caimin katanya. Ini komentar-komentar dari desain. Wajar begitu kan. Inilah spekulasi orang, kita harus hargai itu begitu. Tapi saya secara kalkulasi politik begitu kan. Caimin itu sangat diuntungkan begitu kan ya. Karena para ulama, para kiai sudah sowan ke mereka begitu. Sudah sowan ke ke para kiai begitu kan. Mereka Anies Caimin begitu sudah didahului mereka begitu. Artinya dukungan itu serta secara politik itu ke arahnya kepada Anies Caimin begitu kan. Bahkan di masyarakat kita lihat saja begitu. Dan bahkan ya Pak Mahfud ini tidak begitu terkenal begitu kan ya. Dari kalangan masyarakat memang iya begitu kan. Tapi untuk mencoblos begitu kan ya belum tentu mereka begitu kan ya. Karena pada akhirnya kita lihat saja ya. Bahkan realitasnya dampaknya kepada masyarakat apa kalau memilih Pak Mahfud. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu ya. Pak Mahfud MD belum tentu bisa kuasai suara NU Jawa Timur dan kalahkan ya Caimin. Pengamat ini jelaskan petanya ini. PDP Perjuangan atau PDP resmi mendeklarasikan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden baca pres Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024. Bahkan ya Megawati mengumumkan itu kan di kantor DPP PDP Jalan Diponegoro begitu ya. Kalau potensi Pak Mahfud sebagai wapres mendampingi Pak Ganjar untuk bisa menarik dukungan warga NU, saya kira masih cukup besar. Walaupun itu perlu diuji secara detail, kata ya Nyarwi Ahmad dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia.
Bahkan di satu sisi mengatakan pengujian secara detail yang dimaksud Narwe adalah lewat survei secara mikro di Jawa Timur ya, pada setiap level di kabupaten kota. Ya, lihat saja mereka apakah ini menentukan Pak Mahfud akan menang di situ begitu kan. Tetapi kalau realitas ini bisa menggerakkan di masyarakat itu adalah PKB begitu kan. Maka secara kalkulasi mesin politik sebagai ketua umum di situ yang sangat santer sekali begitu dibandingkan dengan Pak Mahfud begitu kan. Yang mau diandalkan Pak Mahfud di daerah-daerah lain apa coba? Kalau di Jawa Timur mungkin ya seimbang lah mereka begitu, tapi lebih posisinya lebih atas Caimin begitu kan. Tetapi kalau di Jawa Barat ya, di DKI Jakarta, di yang lain begitu, apa yang mau pertaruhkan begitu kan ya? Karena ini soal-soal sejarah dari tahun ke tahun begitu kan ya. Kita lihat saja nanti apakah Pak Mahfud menang atau tidak begitu. Bahkan ya di satu sisi pasalnya Jawa Timur memiliki kultur yang beragam, mulai dari daerah Tampal Kuda, Madura ya, Arek dan Mataram yang masing-masing punya karakteristik kecondongan pada atribut tertentu. Bahkan di satu sisi pertanyaan sejauh mana Pak Mahfud mampu menjangkau warga ini di daerah-daerah itu ujarnya begitu ya. Bahkan di satu sisi dia selain itu Mahfud MD juga menilai menghadapi tantangan ya mobilisasi sebab ia bukan seorang politisi yang memiliki struktur dan jaringan organisasi baik itu relawan maupun partai. Berbeda dengan Caimin yang memiliki kendaraan dan struktur partai, belum lagi dari sisi Prabowo yang punya basis suara tokoh-tokoh NU di Jawa Timur. Bahkan di satu sisi begitu kan, dengan begitu provinsi paling ya ujung timur Pulau Jawa itu akan menjadi ya battleground atau paling kompetitif sehingga akan ada strategi begitu kan ya mikro dan komunikasi dan pemasangan politik di sana. Artinya kalau kita kalkulasi simpulkan bahwa Caimin itu masih di atas angin di Jawa Timur begitu kan ya. Jadi ya kalau dengan Bu Hovifah ya mungkin bisa seimbang mereka begitu. Karena ini adalah Pak Mahfud mereka begitu ya. Basisnya apa coba bayangkan ya. Sementara di Madura dengan yang lain begitu kan. Sementara itu politikus PDP Perjuangan Guntur Romli menyatakan bahwa ketika partainya turun ke bawah ke masyarakat yang diinginkan adalah pelanjut ya Jokowi bukan antitesanya. Jadi mereka ingin memastikan bahwa program-program yang selama ini ya sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi itu benar-benar dilanjutkan katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan begitu pula dengan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi juga akan diteruskan oleh Ganjar Pranowo sebagai calon ya dari PDP Perjuangan. Dari sinilah politikus PKB Syaiful Huda juga mengatakan bahwa semua yang baik dari pemerintah Jokowi juga akan diteruskan oleh pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Kan sudah jelas mereka begitu. Saling meneruskan mereka begitu. Artinya perubahan di situ begitu bukan tidak melanjutkan, dia tetap melanjutkan begitu kan ya. Tapi perlu ada perbaikan di situ begitu. Dalam artian bahwa perbaikan itu ya bisa saja dengan perbaikan yang ada, bagaimana itu harus pro dengan rakyat di situ begitu kan. Ya lihat saja dengan Pak Mahfud hari ini begitu kan ya. Mungkin di satu sisi surveinya akan keluar nanti begitu kan ya, bagaimana survei berganding dengan Pak Mahfud katanya tinggi luar biasa begitu surveinya begitu kan ya. Ya pada akhirnya kan orang tahu bahwa yang selama ini dilakukan di masyarakat kan berbeda begitu kan, dalam artian bahwa masyarakat itu ada yang menginginkan si merah, ada yang menginginkan tidak dan sebagainya begitu. Saya rasa potensi kemenangan ini pasti Caimin begitu ya, Anies Caimin di situ. Kita lihat saja nanti begitu ketika kita mendaftar nanti di KPU, kita lihat saja nanti arahnya kemana itu kan kelihatan mereka begitu. Jadi selama ini ya tinggal Pak Prabowo begitu kan ya. Siapa wakilnya dari Pak Prabowo kita tunggu saja mereka begitu ya. Karena pada hakikatnya warga-warga ini kan menjadi rebutan hari ini begitu kan. Sejak dari Presiden Jokowi banyak yang menjadi rebutan begitu suara-suara NU begitu. Sehingga kita lihat saja apakah akan signifikan di Jawa Timur atau tidak begitu. Malah ya menurut saya pribadi itu Anies Caimin sudah di atas angin di Jawa Timur apalagi di Jawa Tengah begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.